Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semuanya. Izinkan saya dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang pewarnaan Trikom, yaitu kami dari kelompok 5 terdiri dari Mbak Eodiatiana kemudian saya sendiri Faisal Purwono. Tujuan dari pewarnaan trikom ini adalah digunakan untuk membedakan antara kolagen dan otot halus pada tumor dan peningkatan kolagen pada penyakit seperti cirrosis. Biasanya rutin digunakan untuk biopsi hati dan ginjal untuk mempelajari muskular distrofi dan patologis muskular lainnya. Selain itu juga untuk mempelajari cardiac infection dan patologis kardiak lainnya, untuk mempelajari hepatik patologis seperti cirrosis, dan juga untuk mengetahui dan mempelajari Kindli patologis seperti glomerulus fibrosis. Selain itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan menganalisa tumor pada hepatik dan Kindli biopsi. Prinsip dari pewarnaan trikom ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu 3 pewarnaan digunakan untuk mewarnai otot, fiber kolagen, fibrin, dan eritrosit. Fungsi umum pewarnaan trikrom adalah jaringan dengan pori-pori sedikit akan diwarnai oleh pewarna dengan molekul yang kecil. Jaringan akan diwarnai pertama dengan pewarnaan asam Biebrix scarlet atau pewarnaan merah yang berikatan dengan komponen jaringan yang asidohilik. Setelah terpapar asam fosfokomponen dengan permeabilitas rendah akan tetap mengikat warna merah, sedangkan pewarna merah ini akan keluar dari kolagen. Pada saat yang bersamaan akan menyebabkan kolagen berikatan dengan aniline blue atau pewarna biru. Bahan yang digunakan yaitu baufin fixactive 10% formalin, Koplinger, water bath, microwave, Biebrix scarlet sendiri yang terdiri dari Biebrix scarlet, acid fuchsin, distilled water, glacial acetic acid, dan pewarnaan white iron hematoxylin stock solution A yang terdiri dari hematoxylin 95% alkohol, kemudian white iron hematoxylin stock solution B yang terdiri dari 29% ferric chloride, distilled water, hydrochloric acid, dan kemudian white iron hematoxylin working solution yang terdiri dari solution A dan solution B dengan perbandingan 1:1. Juga ada fosfotungstik atau fosfohomolipdic acid solution yang terdiri dari fosfotungsik acid, fosfohomolytic acid, distilled water. Selain itu, pewarna birunya juga terdiri dari aniline blue, yang terdiri dari aniline blue, distilled water, glacial acetic acid, terus kemudian 1% acetic acid yang terdiri dari glacial acetic acid, distilled water. Ada juga parafin section dengan ketebalan 4 mikron, kemudian juga ada silane, kemudian juga mounting medium, dan kita juga membutuhkan untuk pembacaan yaitu mikroskop. Metode pewarnaan ini, metode yang digunakan adalah metode pewarna manual jaringan Mason Trikom. Prosedur yang dilakukan adalah pertama kita deparafinis dan rehidrat menggunakan 100% alkohol, 95% alkohol, dan 70% alkohol bergantian. Kemudian cuci dengan distilled water. Untuk jaringan fiksasi dengan formalin, refiksasi dengan Bowen solution selama 1 jam pada 56 derajat Celcius. Proses ini akan meningkatkan kualitas pewarnaan. Kemudian bilas dengan air mengalir selama 5-10 menit untuk menghilangkan pewarnaan kuning. Warnai dengan white iron hematoxylin solution selama 10 menit. Bilas dengan air mengalir selama 10 menit. Cuci dengan distilled water, kemudian warnai dengan
Baybrick Scarlet Acid Fusion Solution selama 10-15 menit, kemudian cuci dengan distilled water, kemudian different dan phosphomolybdic phosphotungstic acid solution selama 10-15 menit atau sampai kolagen hilang warna merahnya. Pindahkan dan warnai dengan aniline blue solution selama 5-10 menit. Bilas area pewarnaan pelan-pelan hingga distilled water dan different dengan 1% acid 1% acetic acid solution selama 2-5 menit. Cuci dengan distilled water. Segera dehidrasi menggunakan 90% etil alkohol, clearing dengan silin, mount dengan mounting medium, dan amati di bawah mikroskop. Hasil dan interpretasinya. Kolagen fiber berwarna biru, inti sel terwarnai hitam, jaringan otot sitoplasma dan kreatinin berwarna merah, latar belakang berwarna merah. Kalau kita lihat hasil interpretasinya seperti ini, di mana kita lihat tadi kolagen fiber berwarna biru, ini adalah kolagen fibernya berwarna biru, kemudian inti sel berwarna hitam. Kita lihat di sini ada inti sel berwarna hitam, kemudian jaringan otot sitoplasma dan kreatinin berwarna merah, yang ini adalah berwarna merah, jaringan kreatinin, kemudian latar belakangnya merah. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pewarnaan? Yang pertama yaitu potongan jaringan yang terlalu tipis atau terlalu tebal, suhu saat refiksasi tidak optimal, campuran stock solution yang dipakai sudah terlalu lama, maka dianjurkan digunakan dalam 24 jam setelah pencampuran. Waktu untuk fiksasi dan pewarnaan dengan setiap solution tidak optimal, pada saat pencucian kurang bersih. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan tentang pewarnaan trikom, dan ini adalah daftar pusakanya. Setelah ini kita akan memberikan sebuah video bagaimana pelaksanaan pewarnaan trikom dari awal sampai akhir. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.